Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang setia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih karunia Tuhan kepada kita. Kalau hari ini, sampai hari ini, semua kita masih setia untuk mengikuti program Bible Study Online. Dan kita membahas firman Tuhan dari satu pasal dan menolong para pembaca Alkitab untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah masuk ke kitab ketiga dalam perjanjian baru, yaitu Injil Lukas. Mungkin kita tidak pernah menyadari ya, banyak yang mungkin tidak pernah menyadari bahwa Injil Lukas ini adalah Injil terpanjang. Bukan dari jumlah pasal, karena jumlah pasal yang paling panjang itu Matius. Tetapi dari jumlah ayat. Dan karena Lukas ini juga adalah penulis dari Kisah Para Rasul, jumlah ayatnya itu 2 kali lipat daripada jumlah ayat yang ada di Injil lain. Contoh, Paulus saja menulis cuma 2032 ayat. Sementara Lukas itu menulis 2157. Yohanes 1416. Matius 1071 ayat. Markus yang paling kecil ya, paling singkat 678. Dan Injil Lukas juga adalah Injil yang unik karena kisah yang ada di Injil ini dilanjutkan di Kisah Para Rasul. Dengan demikian karya Kristus dan karya gereja itu dihubungkan bersama-sama. Jadi satu pribadi inilah yang melanjutkan karya itu, yaitu Yesus bagi seluruh umat manusia dan Yesus melalui gerejanya kepada umat manusia. Lukas dan Kisah Para Rasul berbicara tentang rencana Allah. Jadi Injil Lukas ini selalu menjelaskan tentang siapa Yesus, apa yang dia lakukan, mengapa dia datang, bagaimana dia mempersiapkan para murid-murid untuk peran dan rencana Allah di dalam Kisah Para Rasul berikutnya. Dan Injil ini ditulis kepada orang Yunani. Jadi akan berbicara banyak tentang kemanusiaan, persoalan manusia, orang-orang yang terpinggirkan dalam kelompok manusia. Maka saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik. Dan ini berita yang luar biasa, kabar baik. Mari kita merespon dan mempersiapkan hati kita untuk kita datang menyembah dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Engkau datang sebagai kabar baik yang membawa sukacita kepada setiap orang yang menerima Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji
kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, Kami sembah Raja Yesus Engkau Raja yang datang ke dunia. Kami sembah, kami puji Engkau Yesus. Raja kami, Tuhan kami, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Luar biasalah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, pemelihara, penyedia hidup kami. Yesus, Engkau segalanya bagi hidup kami. Nyatakanlah dirimu, firman-Mu kepada kami pada hari ini.
kami bisa semakin mencintai Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Lukas 1 hingga 2 merupakan latar belakang pelayanan Yesus Kristus dan kelahirannya. Bahkan di pernyataan bahwa dia lebih besar dibanding dengan Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu ditampilkan oleh Lukas dengan backdrop seorang yang hebat di zamannya, di masyarakat Israel, yaitu Yohanes Pembaptis. Karena bahkan Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang yang hebat yang dilahirkan di bangsa Israel kecuali Yohanes Pembaptis. Wah, luar biasa loh. Itu pujian Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Tapi menarik, Yesus itu dilahir dengan backdrop seperti ini. Makanya di dalam Lukas pasal yang pertama ini, setelah pendahuluan, itu adalah kisah kelahiran daripada Yohanes Pembaptis yang datang dari kondisi yang sangat mustahil untuk datang, yaitu dari keluarga yang sudah sepuh, Zakaria dan Elizabeth. Lalu dibanding dengan seorang perempuan yang sangat muda. Jadi ini kan sebuah kontras ya. Satu lahir dengan kondisi yang sudah sangat sepuh, tetapi mujizat bisa lahir dan tidak meninggal loh. Elizabeth itu tidak meninggal. Walaupun melahirkan di usia yang sudah sepuh. Lebih dari 60 tahun. Sementara Maria itu sangat muda. Untuk perempuan yang boleh menikah itu minimal 12 tahun. Jadi kalau mereka sedang dalam penantian menikah, maka mungkin usianya 12 ke 13 tahun pada waktu itu. Sangat kontras. Tetapi kita melihat di sini ada satu yang menarik juga. Kitab Lukas terutama berita kelahiran, baik kelahiran Yohanes Pembaptis maupun kelahiran Yesus, ditandai dengan nyanyian pujian. Memang Lukas ini menampilkan salah satunya itu adalah banyaknya puji-pujian di dalam narasi-narasinya. Yesus memuji, bergembira dalam Roh Kudus. Ketika dia mendengar mujizat, murid-murid kembali dengan laporan yang memuliakan Tuhan. Yesus bergirang, meloncat kegirangan, memuji, menyembah. Nah saudara, ada 4 lagu yang ada di dalam kisah Lukas 1 dan Lukas 2. Yang pertama itu lagunya Maria. Waktu dia mendengar, dia mendapatkan berita bahwa dia akan menjadi ibu dari Yesus. Kelahiran yang mujizat setelah dikunjungi oleh Gabriel. Dia menyanyikan lagu. Dan nyanyian ini kita kenal sebagai nyanyian pujian Maria atau Ave Maria. Di dalam konteks gereja, Ave Maria, lagu pujian Maria. Lalu kemudian ada lagu Zakaria, nyanyian Zakaria. Yang kita kenal di dalam gereja itu sebagai Benedictus. Nyanyian pujian Zakaria yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Lalu ada di dalam Lukas 2 nanti, yaitu nyanyian para malaikat. Ketika mendengar Yesus dan mengumandangkan kelahiran Yesus, malaikat bersorak-sorak. Gloria in excelsis. Kemuliaan bagi Allah di tengah bumi ini. Bagi manusia. Dan yang terakhir kita tahu adalah nyanyian dari Simeon. Waktu Yesus dibawa ke bait suci, disunat pada hari ke-8, Simeon datang dan menatang anak ini dan mengatakan, inilah sekarang aku akan pergi. Nunc dimittis dalam bahasa Latinnya. Sekarang aku sudah selesai, aku akan pergi. Karena dia melihat penggenapan dari janji Tuhan yang dia tunggu-tunggu selama ini. Satu hal yang luar biasa sekali. Kita menghormati peristiwa ini dengan puji-pujian. Sekarang kita melihat dari pendahuluan. Ini menarik juga.
bahwa kitab ini dimulai dengan pendahuluan. Karena Lukas itu seorang dokter. Dan dia menulis ini untuk membuat pembelaan tentang siapa Yesus yang dia tulis ini. Walaupun Lukas itu tidak langsung melihat sebagai saksi mata. Terutama Lukas 1 sampai Lukas 4 itu dia tidak ada di situ. Tapi dia mendapatkan tuntunan Tuhan. Dia mendapatkan banyak laporan yang ada. Laporan saksi mata. Dan terutama juga Paulus yang menjadi mitra pelayanan dia. Di mana dia menuliskan banyak untuk Paulus. Lukas menggambarkan, dia memberikan dan dia menulis kepada Theophilus, artinya pencinta Allah. Dan kemungkinan Theophilus ini adalah seorang lawyer yang akan membawa pembelaan kepada Paulus. Jadi untuk Paulus ini dibela karena dia memberitakan Kristus, maka dia memberikan dulu urut-urutan siapa sih Kristus yang diberitakan oleh Paulus ini, yang membuat Paulus sampai harus diadilin. Kira-kira begitu gambarannya kenapa makanya Injil ini ditulis. Nah saudara, dalam kisah kelahiran Yesus, kita bisa melihat 3 poin penerapan dalam hidup kita. Ini cukup panjang tetapi saya berikan rangkuman. Yang pertama, Lukas memberitahu kepada kita tindakan Tuhan itu adalah tindakan yang dicatat di dalam sejarah. Alkitab kita ini bukan cerita fiksi. Ini ada catatan sejarah. Tidak mungkin bohong. Banyak orang mengatakan ini fabrikasi, ini buatan, ini Tuhan dibuat-buat. Tidak saudara. Karakter utamanya ini bukan juru selamat yang dibuat dengan imajinasi seseorang. Coba bila misalnya saudara adalah seorang penulis. Tempatkan diri saudara sebagai seorang penulis yang mau menciptakan seorang juru selamat di dalam imajinasi kita. Mungkin nggak saudara menciptakan jagoan saudara ini, juru selamat itu. Dan juru selamat ini membuat kita, termasuk si penulis, bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dia buat sebagai seorang penulis. Lalu kemudian jagoannya ini menuntut kita, si penulisnya, untuk membayar harga dosanya. Lalu kemudian menawarkan dirinya untuk menebus dosa daripada si penulis. Kayaknya aneh deh. Tetapi itulah yang ditulis di sini. Bahwa Yesus membuat kita sadar akan dosa kita. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap dosa kita ini. Tapi kemudian dia datang untuk menebus kita. Mungkinkah bila ini cerita fiksi, Mesias yang agung itu, yang raja, harus lahir di tempat yang sangat miskin hina. Dan tidak pernah memakai mahkota emas selama dia hidup di dunia ini. Malah mahkota duri yang dipakai. Aneh kan? Masa raja gak pernah lahir di istana, lahirnya malah di kandang domba. Habis itu gak pernah pakai mahkota, gak pernah tinggal di tempat yang sangat mewah. Tidak. Siapa yang mau menulis gambaran raja seperti itu? Siapa yang mau membuat sosok pahlawan, superhero yang akhirnya kita sendiri menolak superhero yang kita ciptakan itu? Kan gak mungkin. Jadi sejarah saudara pada kenyataannya tidak bisa menjadi fiksi. Fakta ya fakta, bukan fiksi. Jadi banyak orang yang mengatakan kitab suci kita ini fiksi, itu adalah kebohongan atau kedunguan. Dia nggak ngerti berarti makna daripada realita sejarah. Sejarah didasarkan kepada fakta, fiksi pada imajinasi. Sifat daripada kisah yang ditampilkan oleh Lukas ini adalah kisah sejarah. Coba perhatikan. Dimulai dari ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ini pertama, dari silsilah jelas. Dari urut-urutan
Kelompok imam jelas. Nabi semuanya ada faktanya. Oke, kalau kita bilang oh ini masih buat-buatan. Oke. Bagaimana dengan pada zaman Herodes yang agung? Ini kita tahu terjadi di dalam sejarah itu tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi, ada seorang raja yang berkuasa diangkat oleh pemerintah Romawi untuk memerintah provinsi Yudea itu namanya Herodes. Bahkan kemudian kita tahu nanti di pasal yang kedua ada Kaisar Agustus. Itu juga fakta sejarah. Dan kemudian ada Quirinius. Itu juga adalah fakta sejarah. Dengan kata lain ini bukan fiksi. Ada yang mengatakan fiksi Pak, tapi dengan yang dikatakan diinspirasikan dari kisah nyata. Jadi inspirasi tapi ada background kisah nyata, tapi sebenarnya kisah itu tidak ada. Jadi latar belakang sejarah. Ini tidak saudara, memang kejadian sejarah. Itu yang pertama. Jadi Injil ini adalah fakta sejarah. Dan itu dibuktikan. Kalau kita nanti lihat bagaimana kematian Yesus pun itu dicatat di dalam para ahli sejarah. Baik Yosefus itu ahli sejarah Ibrani. Orang Yahudi menghormati tulisan Yosefus. Dan juga ahli sejarah Romawi. Nah yang kedua, dari pencatatan yang ada ini, kisah kelahiran Yohanes Pembaptis maupun Maria dan Yesus Kristus, Tuhan ingin mengatakan bahwa kisah Yesus bukan hanya tentang Yesus, tapi tentang kita. Jadi Allah mau mengatakan kamu ini masuk di dalam komunitas Allah. Dengan cara Yesus menjadi manusia, Yesus menebus kita, lalu kita dijangkau oleh kekuatan Allah, oleh kerendahan hatian Yesus, lalu kemudian membawa kita, orang yang dahulunya musuhnya, menjadi anak-anaknya. Inilah kisah Injil, kisah di mana Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. Dari kisah ini kita bisa menjadi tenang. We can rest in God. Bahwa Tuhan, rancanganmu itu, rencanamu itu pasti akan engkau lakukan. Janjimu itu pasti akan engkau genapi. Tetapi memang ada proses. Dan proses inilah yang digambarkan oleh Lukas. Lewat kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Lalu yang ketiga, kita bisa mempercayai Injil ini. Kenapa saudara? Karena ini bukan cuma sekedar karya ilmiah yang kalau jurnal-jurnal itu kan ada karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan biasanya selalu ada catatan-catatan kakinya. Ada pendukung-pendukungnya. Tapi banyak juga orang-orang yang membuat sebuah karya ilmiah itu pendukung-pendukungnya tidak valid, tidak kuat. Tetapi Yesus yang dicatat oleh Lukas itu sejarawan. Jadi dokter tetapi dia juga sejarawan. Dan dia sejarawan kuno yang sangat solid. Mencatat peristiwa Yesus yang hampir secara kronologis. Dan mengungkapkan hati Tuhan kepada manusia. Mungkin dia tidak menggunakan catatan kaki, kutipan ini, kutipan itu. Juga dia tidak punya tape recorder mencatat khotbah Yesus, pidato Yesus. Tetapi dia tinggal di komunitas yang meneruskan kisah, pengajaran, tradisi yang akurat yang Yesus teruskan kepada murid-muridnya. Lukas tinggal di tengah-tengah murid-murid Kristus. Dia tinggal di gereja. Dia hidup bersama dengan Petrus, bersama dengan bersama dengan Matius. Dia tinggal bersama dengan bahkan Thomas. Semua murid-murid Yesus yang hidup yang 11 orang itu. Dia mencatat di situ. Bahkan orang yang Matius yang menggantikan Yudas pun dia catat di situ. Di dalam Kisah Para Rasul. Jadi dia bekerja di bawah arahan Tuhan. Dan dengan hati-hati dia menulis tradisi itu.
Dan dia melihat apa yang mereka khotbahkan sama dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi di sini Lukas itu memperkenalkan Yesus kepada kita. Dan itu layak kita imani. Karena apa? Karena Tuhan mengungkapkan dirinya lewat firman. Dan kita tahu bahwa ini adalah kisah yang bisa menjadi dasar kita beriman kepada Allah. Ini firman. Ini bukan fiksi. Sekarang coba kita lihat sebuah kejadian yang luar biasa. Penampakan malaikat kepada Sakaria. Kapan? Karena biasanya imam-imam itu ada shift, ada jadwal tugas. Mereka itu tidak semuanya tinggal di bait suci. Mereka bisa tinggal di sekitar-sekitar mereka atau di daerah-daerah lain di seluruh Yudea. Tetapi mereka harus datang 2 kali setahun. Sekali tugas itu biasanya 2 mingguan. Dan di sini di kelompok imam dalam rombongan Abia. Berarti dia ini grup pelayanan yang dipimpin oleh Abia. Dan tugas mereka menurut catatan sejarah ini adalah jatuhnya kira-kira bulan Juni. Jatuhnya bulan Juni. Jadi mereka setelah Juni lalu selesai. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan. Ketika Sakaria mendengar ini itu kira-kira tahun 5 sebelum Masehi ke tahun 4 sebelum Masehi. Itu peristiwa Sakaria ini. Coba kita lihat hitung-hitungan bulan ya. Setelah Sakaria melihat malaikat dan mengatakan kamu akan punya anak. Anak ini kamu namai nanti Yohanes. Karena dia tidak percaya dia bisu kan. Bulan Juni. Lalu pulang kita asumsikan dia berhubungan badan dengan Elizabeth. Bulan 12. Waktu Maria mengunjungi Elizabeth. Elizabeth sudah berumur kandungannya 6 bulan. Juni ke Desember, 6 bulan. Yohanes Pembaptis itu lahirnya di bulan 3 tahun berikutnya. Jadi 9 bulan kan? Perhatikan, tidak ada yang mustahil. Ini tepat. Ini terbukti secara sejarah. Tidak mungkin ini bohong. Nah saudara, kelahiran Yohanes Pembaptis memberikan 3 aspek di dalam berita ini. Pertama, wahyu Tuhan. Bahwa Tuhan mengarahkan urusan kemanusiaan. Karena Tuhan memberikan di sini janjinya tentang bagaimana Tuhan itu memelihara janjinya. Bagaimana Tuhan memelihara rencana, mengarahkan urusan kemanusiaan, memulihkan hubungannya. Lalu kemudian akhirnya bagaimana garis besar daripada si Yohanes Pembaptis itu sendiri. Apa yang akan dia lakukan. Dan juga kita melihat di sini drama dari kekecewaan orang-orang benar. Yang kalau waktu mereka mengasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan kok kayak gini hasilnya. Tetapi Tuhan menggenapi. Bayangkan saudara ya, bila saudara adalah Sakaria dan Elizabeth. Hamba Tuhan loh. Mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ada satu yang terus menjadi pertanyaan jemaat kepada mereka. Kok nggak ada anak ya? Dan itu aib. Bagi perempuan Yahudi nggak punya anak itu aib. Perhatikan. Itulah yang dijeritkan oleh Hana. Dijeritkan oleh Lea. Dan itu dijeritkan juga oleh Elizabeth. Mereka menjerit dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin punya anak. Kalau tidak itu jadi aib. Itu yang dijeritkan oleh Sarah. Sebuah kekecewaan bisa.
Itu sebabnya mungkin Zakaria bisa tidak percaya dengan apa yang dia lihatnya itu. Tetapi Tuhan setia. Frustrasi mereka itu berhenti. Dan ini mujizat. Ketika semua orang bertanya kepada bapaknya waktu Yohanes lahir, siapa nama anak ini? Dan bapaknya tulis. Semua orang kaget. Karena tidak ada satupun di dalam silsilah yang namanya Yohanes di dalam keturunan mereka. Ini membuktikan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan mujizat terjadi kepada kelahiran Yohanes. Nah sekarang mari kita lihat pengumuman yang sejajar dengan pengumuman kepada Zakaria ini adalah pengumuman kepada Maria. Ada perbedaan tetapi memiliki signifikan yang sama. Yang satu diumumkan di bait suci. Wah luar biasa ya. Dia tempat yang sangat suci, sangat kudus. Malaikat datang. Wah ini pusat budaya Israel. Yang satu terjadi di mana? Di desa kecil. Yang jauh dari ibu kota. Tempat di mana keluarga Maria tinggal. Gak jelas. Bahkan saya katakan bahwa Nazaret itu tempat perzinahan, tempat percabulan, tempat imoralitas bagi orang Romawi. Ini satu di kota besar, pusat rohani, yang satu malah tempat yang kelihatannya dipertanyakan kesucian tempat tersebut. Tetapi bayangkan, sifat dari kerendahan hati ini yang sama. Kerendahan hati dari Maria terlihat juga dalam kerendahan hati kelahiran Yesus di tempat yang sangat hina, kandang domba, dan juga sifat pelayanan Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Pengumuman di Nazaret menunjukkan bahwa Maria berasal dari akar keluarga yang sangat biasa. Mungkin kalau kita bilang ini keluarga petani yang miskin. Galilea bukanlah wilayah yang suka dihormati orang. Karena Galilea ini sebenarnya banyak orang-orang asing yang tinggal di sana. Bukan lokasi yang diharapkan lahir seorang juru selamat. Bukan seseorang tempat yang diharapkan lahir utusan Tuhan. Di dalam Yohanes 7 ayat 41. Tetapi saudara lihat bahwa Lukas mengidentifikasi Maria adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Nah, saya ulangi bahwa pertunangan Yahudi itu melibatkan dua langkah. Langkah pertama, pertunangan formal termasuk kontrak dan pemberian mahar, ya. Lalu kemudian orang sudah diterima, maharnya sudah diberikan, secara legal formal mereka sudah menikah. Tetapi langkah kedua yaitu mereka harus datang lagi 1 tahun kemudian, pengantin pria, untuk menjemput si wanita ini, lalu kemudian melakukan pesta pernikahan. Di Ulangan 22 ayat 23, bahkan juga di dalam kitab Ketub 4 ya, ini juga sama ya, di dalam peraturan orang Yahudi ini ditetapkan. Jadi usia Maria secara budaya adalah 12 ke 13 tahun. Sedangkan Yusuf adalah keluarga Daud, keluarga keturunan bangsawan, keturunan raja. Ya, datang dari kota Bethlehem. Sesuai dengan teks ini, nanti kita tahu bahwa mereka harus pulang ke Bethlehem. Tetapi ayat 28 dikatakan Maria yang sangat dikaruniai Tuhan. Most favored of God. Ini artinya Maria walaupun di dalam kondisi yang sangat biasa, rendah, miskin, telah menerima rahmat Tuhan. Berarti apa di sini dasar dia menerima rahmat Tuhan? Kemurahan Allah saja. Tidak ada yang lain. Secara latar belakang keluarga enggak, pendidikan enggak, secara teologis enggak.
Cuman satu, kalau bisa perawan aja. Tapi banyak kok anak perawan lain. Kenapa mesti dia? Nah, itu saudara. Dan di sini Maria ketika dia menerima rahmat Tuhan itu, walaupun itu mustahil, tidak mungkin, bahkan dengan dia menerima ini, dia bersedia untuk mati. Karena kalau ketahuan bahwa dia hamil di masa penantian 1 tahun itu, mati dia saudara, habis dia. Udah cerai. Dan kita tahu itu terjadi, dipikirkan oleh Yusuf di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Tetapi yang kedua, kalau dicerai, dia dibunuh, dia dirajam karena dia dianggap tidak setia. Tetapi kemudian saudara lihat bahwa Tuhan menolong dia. Ini berarti bahwa Maria itu adalah objek rahmat Tuhan. Dan karakter Maria ini bisa kita pelajari saudara sebagai karakter yang unik. Karena menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang taat. Dan Tuhan itu memilih sesuai dengan kedaulatannya. Jadi apa yang kita pelajari dari Maria? Bahwa Allah menempatkan seseorang dalam rencananya. Seringkali tanpa proses. Seperti manusia lewat pelatihan dulu, lewat ini, lewat itu. Kadang-kadang Tuhan memilih kita dari kondisi yang sangat aneh. Yang tidak biasa. Masa sih pengusaha dipanggil jadi hamba Tuhan? Kenapa enggak yang dari sekolah Alkitab saja? Kan mereka sudah melewati training-training yang baik. Kan dia sudah dipersiapkan. Sama seperti, jadi ini sebuah pembanding ya. Yang satu, Yohanes Pembaptis, lahir bapaknya dipersiapkan dari imam. Yang ini kelihatannya kok orang biasa saja. Tetapi kedua-duanya sebenarnya sama, memerlukan ketaatan. Dan di sini kita melihat betapa Maria itu disukai Tuhan. Rahmatnya dicurahkan. Dan dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendak Allah. Itu sebuah pernyataan yang hebat saudara. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ancaman bahaya, di tengah-tengah keadaan bahwa dia bisa kehilangan masa depannya, dia merespon dengan sukacita. Pujiannya adalah pujian yang lahir dari penderitaannya. Pujian yang lahir dari respon kepada rahmat Tuhan. Itu sebabnya Maria menjadi pribadi yang patut kita pelajari, patut kita tiru. Pergumulannya adalah pergumulan kita semua. Tetapi kalau Tuhan telah memilih kita, percayalah saudara-saudara, Dia menyediakan rahmatnya. Dia menyediakan anugerahnya yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Dan anugerah itulah yang memampukan kita untuk menggenapi seluruh rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Biarlah kiranya pembahasan ini mengingatkan kepada kita. Kita ini manusia biasa. Dipilih Tuhan. Seringkali mungkin persiapannya kurang. Tapi jangan takut. Ayo, kalau sudah dipilih, sudah diselamatkan, ayo kita terjun masuk dalam pelayanan. Let's ride on. Ayo kita naik ke dalam gerbong itu. Ayo kita naik ke dalam perjalanan yang Tuhan siapkan kepada kita. Dan biarlah kiranya anugerah itu semakin melimpah akan terlihat dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah dan kelimpahan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dan setiap kami yang percaya kepada firman-Mu ini akan beroleh kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.